Pertanyaan bagaimana kalau misalnya kalian memang sudah memiliki calon investor dan orang yang mau diajak bekerja sama. Nah, ini adalah yang ketiga. Hai guys, kembali lagi dengan saya Feby dan pada hari ini saya ingin mengulas sedikit mengenai Han Ji Pyong yang membintangi film dari Startup. Siapa sih yang nggak tahu di sini film Startup ini lagi happening banget dan viral banget dan kita pengen mengetahui sedikit mengenai startup ini. Apa sih itu startup? Startup itu biasa kita kenal dengan perusahaan rintisan, di mana ini suatu usaha yang masih baru dan dia tuh masih menganalisa pengembangan dari usaha ini supaya mereka bisa memasarkan produk mereka. Biasanya kalau di Indonesia kita kenal dengan sebutan UMKM. Startup itu dimulai dari suatu ide atau gagasan, di mana untuk bisa merealisasikan itu menjadi kenyataan, kalian memerlukan beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Pertama, siapkan proposal bisnismu karena ini merupakan kunci awal perjalanan usaha yang ingin kalian rintis. Di mana proposal bisnis ini berguna untuk membangun kerjasama dan relasi dengan orang lain. Sedangkan di dalam proposal bisnis ini juga mengandung tujuan, proyeksi, rencana, anggaran, dan visi kalian ke depannya dalam membangun bisnis ini. Yang kedua adalah pendaftaran merek, di mana suatu usaha harus memiliki suatu nama dan juga branding sendiri. Nah, setelah kalian udah menentukan bisnis apa, kalian tentukan nama dan juga logo. Kenapa penting? Karena harus unik, beda dari yang lainnya supaya menjadi identitas dari usaha kalian. Contohnya adalah sandbox yang ada di film Startup, di mana artinya adalah kotak pasir. Mereka menjadi wadah bagi para startupers nih untuk bisa terus berusaha, jangan menyerah, jangan takut jatuh, supaya mereka bisa berkembang lebih baik. Jadi dengan adanya merek ini, selain untuk identitas, kalian juga harus mendaftarkan ini supaya mendapat perlindungan dari DJKI, di mana perlindungan hukum ini akan berguna apabila ada orang lain yang memakai merek yang sama dengan bisnis kalian. Pertanyaan bagaimana kalau misalnya kalian memang sudah memiliki calon investor dan orang yang mau diajak bekerja sama. Nah, ini adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah perjanjian kerjasama. Jadi kalian bisa membuat perjanjian kerjasama ini tapi didahului dengan pembuatan MOU atau nota kesepahaman. Nah, kenapa harus MOU dulu? Karena MOU ini mengandung syarat pokok aja, terus syarat-syarat umum untuk mengantar kalian membuat kontrak yang lebih detail. Dengan MOU ini akan memberikan kepastian di awal dan juga akan menghindarkan kita dari perselisihan yang kiranya akan ada di masa yang akan datang. Oke, itu sedikit mengenai apa yang harus kalian persiapkan apabila mau memulai startup kalian. Nah, untuk poin-poin yang tadi akan kita bahas lebih lanjut dan lebih detail di video selanjutnya. Untuk kalian yang masih punya banyak pertanyaan, bisa langsung tanya aja di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, subscribe supaya video ini menjadi manfaat bagi banyak orang. Terima kasih.